Welcome back to Advanced Room, dan lu bisa panggil gua Roem karena tulisannya RO dan EM. Ya, balik lagi ke channel gue, nge-review series. Kali ini gue masih nge-review The Witcher yang season 1 dan episode 2. Dan kali ini judulnya For Mark. Susah banget anjir. For Mark, yang artinya mungkin kalau di course di benua itu pada saat itu mark itu kayak macam dolar atau kurs mata uang daerah benua situ. Nah, scene pertama scene pertama itu dan gua akan terus mengulang scene pertama itu. Enggak. Jadi scene pertama itu langsung dihadapkan dengan romansa, kisah dua remaja yang sedang jatuh cinta. Mereka itu sedang berpadu kasih, ceritanya kayak anniversary gitu. Mereka merayakan hari jadinya dengan si cowok itu ngasih hadiah ke si cewek itu. Nah, terus di sini mereka kissing, dan lagi enak-enak kissing ternyata ada yang ngeliatin di belakangnya, dan gue kaget, sumpah kaget, asli kaget banget, macam film horor. Dan itu mukanya datar gini, dan ternyata cewek itu cacat, bre. Cacat, punggungnya bengkok, terus dagunya agak, maaf, kayak bengkok juga, dan dia ngomongnya cameh gitu. Nah, gue sih yakin si cewek ini akan jadi pemeran utama, karena biasanya film-film itu kalau udah ada sesuatu hal yang eye-catch sedikit atau beda sedikit, pasti dia jadi pemeran utama. Dan bener aja, ternyata dia itu Yennefer. Jadi pada saat si Yennefer ini di scene itu, dia itu kayak dilakukan perundungan gitu loh. Jadi si Yennefer ini dikerjain sama si dua remaja ini, dan dia tiba-tiba chaosnya keluar, bam, pindah ke tempat lain, dan ternyata di tempat lain itu ada cowok namanya Istrid. Nah, Yennefer ini nggak tahu chaos itu apa, dia nggak tahu dia punya kekuatan itu apa. Nah, si Istrid ini, si cowok ini, ternyata dia adalah si Witcher. Apa sih bahasanya, penyihir. Nah, ternyata istri penyihir lama ini, dia kaget juga dengan kedatangan Yennefer ini. Nah, Yennefer ini juga kaget sama si kekuatannya itu yang disebut chaos itu. Nah, ternyata si Istrid punya kayak penglihatan bahwa kalau ada orang yang tiba-tiba chaosnya keluar, pasti akan ada seseorang yang akan mencari si orang ini. Nah, akhirnya dia makan bunga dan biasa mengucapkan mantra, tiba-tiba keluar portal untuk si Yennefer ini balik lagi ke tempatnya dia, dan dia balik lagi tuh ke tempatnya si Yennefer itu. Dan Yennefer ini ternyata dia dipanggil Piglet atau anak babi. Jadi orang tuanya itu hanya seorang peternak babi dan diperjualbelikan, dan ternyata si bapaknya ini kejam banget sama Yennefer. Dijual dong, si Yennefer itu dijual, si anak babi ini dijual, karena bapaknya ini udah capek banget sama Yennefer, karena apapun dia selalu susah ya, karena kecacat susah dong ngelakuin hal sesuatu yang kayak manusia normal bisa lakukan ya kan. Nah, udah gitu datang nih si macam penyihir juga, tapi kayak mungkin kayak seniornya gitu. Dia datang ingin beli babi, dihargain lah 10 mark sama si bapaknya ini. Terus si penyihir wanita ini, namanya Tisaya, tiba-tiba menawar si Yennefer. Kalau dia berapa? Jawablah si bapaknya itu, 4 mark, 4 mark. Sesuai dengan judulnya, 4 mark. Si anak babi ini, si Yennefer, si Piglet ini, dipanggil Piglet kalau bahasa Inggrisnya, dihargai 4 mark. Itu lebih murah dari harga babi. Emang babi itu bapak.
parah. Tapi ternyata belakangan gue tahu kalau ternyata si bapaknya si Yennefer yang jual dia itu bukan bapak kandungnya. Bapak aslinya nanti gue ceritain di scene selanjutnya. Nah terus akhirnya si Yennefer ini dibawa paksa karena sudah terjual. Jadi masih ada jual beli manusia zaman dulu, dijual sama si Tesaya ini, si senior penyihir ini ke Aretuza. Di Aretuza si Yennefer ini apa namanya, dia itu kayak dipres macam Marshanda lah. Enggak juga sih, dia nggak bipolar, tapi dia dipres karena dia ngerasa nggak dihargain sebagai manusia dan cuma dihargain 4 mark. Mungkin 4 mark zaman sekarang mungkin 40.000 kali ya, atau 12.000 atau 1 ETH. Cielah, sesokan bahas kripto gua. Ya mungkin bisa dijual di NFT kali ya 4 mark. Jadi si Yennefer ini ngedepres dan dia mencoba untuk bunuh diri. Dia coba bunuh diri, tapi diselamatkan sama si Tesaya ini. Nah, di Aretuza, si Yennefer ini dia diajarin untuk mengontrol chaos yang dia dapetin. Jadi si chaosnya ini ternyata bisa dipelajarin. Bukan dipelajarin, maksudnya diasah. Karena talent yang dia punya atau chaos kekuatan yang dia punya itu bisa menjadikan sesuatu kekuatan yang berbeda dari yang lainnya. Karena ternyata di Aretuza itu banyak murid-murid lainnya. Nah, di tes pertama, si Yennefer ini masih dipanggil anak piglet. Tes pertama ini dia mencoba untuk melantunkan atau mengucapkan mantra yang simple, hanya mengangkat batu dan bergerak, itu dia nggak bisa. Sedangkan teman-temannya bisa. Di situ dia tambah depres lagi. Oke, berlanjut. Terus dia di tes yang kedua. Di tes kedua itu adalah dia membaca pikiran. Membaca pikiran si pasangannya atau lawan bicaranya. Dan ternyata si Yennefer, si goblok emang nih, dia mencoba membohongi si Tesaya yang udah berpengalaman dengan mengucapkan asal aja gitu. Ternyata dia bisa baca pikiran temennya itu, bahwa temannya itu ketakutan sama ular. Ternyata itu bohong, ngabul aja itu, halu, dan ya cuma tebak-tebak buah manggis aja. Dan memang ternyata salah. Nah situ dites lagi tuh sama si Tesaya. Nah, terus sebenarnya di episode 2 ini, scene-nya tuh lompat-lompat dari si Yennefer ke Aretuza, ke Geralt, ke Ciri, dan ya Geralt, Ciri, dan Yennefer. Jadi ini kisahnya si siapa itu Yennefer, melanjutkan kisahnya si Ciri dan perjalanan si Geralt. Tapi gue akan cerita si Yennefer dulu ya, dia ngapain aja di episode ini. Terus si Yennefer ini di tes ketiga dia dicoba untuk menangkap petir, coy. Bayangkan, kalau zaman sekarang nangkap petir gampang, tinggal pasang antena penangkal petir, udah bisa ketangkap dan lempar ke tanah. Dan ini bener-bener dia harus menangkap petir, lalu pakai botol. Di murid pertama, gue lupa namanya, itu pecah, gagal. Di murid kedua, dia bisa nangkep, tapi nggak bisa ngontrol. Akhirnya kena pecahan beling. Terus di urutan ketiga, setelah yang orang kedua itu adalah Yennefer. Yennefer itu mencoba memegang botol dengan keluar petir, bar! Dia gagal, kepental, tapi ternyata petirnya itu masuk ke tubuhnya dia, di tangannya dia di sini. Macam-macam Zeus lah, dewa. Ya Zeus ya kalau nggak salah, macam-macam Zeus lah, dia bisa nangkap petir. Tiba-tiba dia marah, bam, dikeluarin lagi tuh petirnya ke arah si Tesaya. Dan tapi kan Tesaya orang senior, bisa dong dia ngenangkal itu semua ya kan. Nah akhirnya ada beberapa murid yang memang berhasil, dan disitulah Tesaya melihat bahwa si Yennefer ini punya sesuatu yang spesial. Nggak hanya martabak, tapi dia juga punya spesial ya kan. Nah si Yennefer ini sempat depres banget karena tidak bisa mengontrol sesuatu apapun, nggak bisa menggunakan chaosnya, tapi dia sudah obses untuk dikirim ke raja-raja. Jadi
ternyata Aretuza ini adalah tempat sekolahnya atau dilatihnya mengasah untuk mengontrol chaos yang nantinya si para penyihir ini akan dikirim ke kerajaan-kerajaan untuk dibutuhkan sebagai penasihat. Nah, obsesnya si Yennefer itu. Tapi menurut saya, Yennefer ya belum siap sama sekali lah. Orang dia belum bisa menunjukkan chaosnya, bisa dikontrol atau gimana ya kan. Ya, menurut gue setuju dengan saya sebenarnya. Cuman ya namanya film ya kan. Nah, terus si Yennefer ini ketemu lagi sama Istrid. Ternyata Istrid ini yang waktu tadi gue ceritain yang pertama, lompat ketemu cowok. Nah, Istrid ini ternyata di Aretuza juga. Dia di Aretuza, tapi gue belum tahu nih dia ngapain. Ceritanya jadi sahabatnya si Yennefer lah. Nggak sahabat sih, sahabat kok ciuman. dia first kiss-nya Yennefer tuh sama Istrid di episode ini. Nah, terus kira-kira aduh gue lupa lagi. Bentar, kasih gue waktu 2 hari untuk mengingat. Nggak perlu 20. Nah, terus si Yennefer ini sangat sangat ingin segera keluar dengan ngobrol sama Tisaya, tapi si Tisaya memperingatkan ke Yennefer lagi, coba lu coba deh ikut gue nanti malam dengerin ketukannya ya kan. Dia malam-malam si Yennefer begadang lagi tiktokan enak-enak ya kan, nggak ada sih tiktok di zaman itu. Damn. Jadi cuma nungguin doang, gabut, nggak ada handphone, nggak ada apa ya kan, tiba-tiba ada ketokan-ketokan tapi hanya pintu Yennefer yang nggak diketok ya kan. Penasaran lah si Yennefer ini ikutin si Tisaya ke goa. Di dalam goa itu ada kayak semacam, bukan danau ya nyebutnya, gua apa ya, kubangan air tapi bisa tembus ke laut. Nah, ternyata murid-murid yang nggak bisa mengontrol chaosnya atau menurut si Tisaya ini kekuatannya biasa-biasa aja, itu akan dirubah coy jadi belut. Anjay, gara-gara gagal di sekolahan dirubah jadi belut. Think about it. Belut. B-E-B-L-U-T belut. Jadi belut dan dikirimlah si belut itu ke kubangan itu. Ternyata si belut itu dijadikan kayak penyaluran kalau menurut si film itu ya, tapi gue nggak tahu nih maksud penyaluran ini apakah keluar magic atau jadi bahan bakar listrik atau mungkin jadi bahan bakar yang lainnya, gue nggak tahu. Nah, si Yennefer ini ternyata dia sangat obses ingin ke kerajaan, segera dikirim ke kerajaan. Alhasil ya dia sampai di scene ini sih belum dinilai belum siap lah untuk dikirim ke kerajaan. Nah, sampai sini gue akan pindah ke scene Geralt. Nah, pada saat Geralt di bar, bengang-bengong anjay, begini doang, minum arak putih ya kan, glegek. Tapi di sini ada karakter baru namanya Jaskier. Nah, Jaskier ini adalah penyair yang menurut gue suaranya oke. Aku sih yes ya. Itu kata Mas Anang. Jadi dia sih suaranya keren. Orang bule nggak ada yang nggak ganteng ya, ganteng semua. Terus jadi dia ini penyair atau pengamel lah atau pemain band live music lah pada saat zaman itu. Cuman dia solo. Tapi dia nggak disukain di bar itu karena menurut masyarakat situ atau pengunjung bar itu ya lagunya nggak enak lah ya kan. Ya udah akhirnya si Jaskier itu menghampiri Geralt yang sedang minum-minum santai itu, ngopi-ngopi cantik di kopi kenangan. Terus dan dia itu ngorek-ngorek terus soal si Geralt. Dia yang pengen duduk bareng, nanya-nanya ini itu, dan ternyata di bar itu belum ada yang tahu kalau Geralt itu adalah Witcher gitu. Padahal si Geralt udah lama di situ nongkrongnya, sekitar mungkin toko belum buka dia udah tutup. Toko belum buka dia udah dateng. Kayaknya segitu. Belibet lagi. Jadi
pada saat semua pengunjung bar itu tahu kalau si Geralt ini adalah Witcher, ada seorang petani mmm, yang ingin membayar dia untuk memberantas monster atau membunuh monster yang meresahkan warga. Jadi pada saat itu, di kejadian itu Geralt itu, dikunjungi sama petani itu, karena si petani itu sangat, eee, ter apa namanya, terusik lah sama gangguan ketika pangannya diambil, sapinya hilang, Bitcoin-nya hancur, Tokopedia-nya dihack, Instagram-nya keblokir, belum lagi Bigo Live-nya nggak tambah koin, ya gitulah pokoknya. Nah, si akhirnya dengan tawar-menawar, si Geralt itu menerima tawaran dari petani untuk memburu si monster itu. Jalanlah mereka, tapi ternyata si Geralt itu diikutin sama Jaskier. Bukan diikutin, tapi dia kayak ngintil terus gitu loh kemana-mana. Kayak pengen tahu nih Geralt ngapain aja untuk memburu monster. Nah, di tengah perjalanan dia memburu monster, Geralt ini ditembak sama peluru timah, tapi bukan pakai pistol, kayaknya dilempar atau disumpit atau enggak apa, tek di palanya gitu kan. Dan dia cuma kesakitan doang. Nah, Jaskier ini udah baru ketembak, tep, udah pingsan coy. Lemah banget emang Jaskier nih. Ini gue memang bagus-bagus sih lagunya nih kan gue udah nonton nih yang episode 2 dan dia lagunya emang enak. Lu mesti nonton deh kayaknya. Terus mungkin gue akan cari backsoundnya untuk gue jadiin di ending ya nanti gue kasih sekelipetnya aja. Nah terus si Geralt ini akhirnya ketemu sama si monster dan ternyata itu monster kayak kutukan dan dia itu ternyata membantu sekelompok elf yang di situ ada raja elf. Jadi elf itu kayak satu satu apa namanya ya gue bilang. Jadi di situ ada manusia, ada witcher, ada elf, ada penyihir. Ada 4 tuh jenis makhluk hidup di situ. Bahasanya apa ya? Gue bingung. Bukan ras sih, kalau ras kan manusia semua. Jadi ada 4 makhluk hidup di situ yang jenisnya yang beda-beda gitu. Nah, si raja ini dalam masa pelarian dari tanahnya atau kekuasaannya yang sebelumnya. Dia kayak kelaparan dan dia diusir sama manusia agar bisa pergi dari ladangnya atau areanya untuk dikuasai sama manusia. Memang manusia jahat sih, mana banyak juga manusia di situ yang jahat sama manusia juga, gitu ceritanya. Nah, terus si Geralt ini ternyata setelah dia mau matiin si monster ini dengan kepala kambing itu, si raja elf itu nangkep si Jaskier sama si Geralt, ya kan. Nah, Geralt ini gue yakin kekuatannya bisa itu untuk melepas iketan yang di belakang itu, begini diikat, bisa sebenarnya. Cuman ya karena film harus dramatisir kan. Dia dipukulin, ditendang, dijotos sama prajuritnya si Raja Elf itu. Nah, akhirnya si Raja Elf ini kayak dikasih tetuah lah, kayak dikasih wejangan sama si Geralt kalau lu buat apa sih ngebunuh gue atau lu buat apa sih ngebunuh manusia, itu nggak akan selesai, dendam dibalas sama dendam akan memunculkan dendam berikutnya, ya kan. Keren gak gue? Jadi kalau bisa si Geralt ini ngasih wejangan ke rajanya itu kalau udah deh lu stop, udahlah jadi perpanjang masalahnya, udah kalau bisa lu bangun lagi, rebuild lagi kerajaan lu tanpa harus membunuh, itu mau Geralt. Tapi ternyata si raja ini terpengaruh sama Geralt dan akhirnya Geralt sama si Jaskier ini dilepasin bareng kudanya namanya Roach. Jadi si Geralt sama si Jaskier ini jalan ke gurun, mereka pisah, terus si Jaskier ini bikin lagu buat Geralt. Gue masih inget sih liriknya, I'm na 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 na, nggak liriknya, nadanya sih na 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 na, itulah pokoknya. Nanti gue cari deh backsoundnya, nanti gue buat backsound nanti pas akhir. Satu lagi nih buat si scene-nya si
Siri, Princess Shirilla, si cantik yang muda itu. Jadi dia di scene awalnya itu dia memang jalan di hutan. Udah jalan di hutan, dia ketemu seorang laki-laki berbadan hitam tanpa bisa ngomong. Si Siri itu kelaparan dan lalu dia ingin memakan buah huldi. Enggak juga. Itu buah yang memang beracun di hutan. Kan di hutan banyak buah-buahan dan tumbuhan yang lainnya nih. Ada yang bisa dimakan dan ada yang nggak bisa dimakan. Nah, si Siri ini hampir memakan buah beracun itu. Nah, tapi dijagain sama nggak dijagain sih, diingetin sama si cowok ini yang nggak bisa ngomong itu. Ternyata dia memburu tikus untuk dimakan. Nah, Siri tadinya nggak mau, tapi akhirnya dimakan juga. Namanya lapar ya kan, nggak ada nasi padang, nasi uduk pun jadi, ya kan? Nah, terus si belakangan itu si Siri itu ketemu sama sama kelompok yang membuat perkemahan, kabur sama Nilfgaard. Kan tadi gue episode sebelumnya kan gue ceritain tuh kalau seandainya si Siri ini kabur dari serangan pasukan Nilfgaard. Nah, dia ini ketemu sama sekelompok orang yang membuat perkemahan di hutan dan membawa bendera Nilfgaard, bendera King Kalante gitu kan. Jadi si Siri ini larilah menuju si perkemahan itu dan akhirnya dia ketemu sama keluarga yang baik dan untungnya keluarga baik, tapi dia punya budak di situ. Budaknya budak kurcaci gitu. Ada tuh kurcaci lagi. Nah, terus si Siri ini pada saat dia istirahat lah ya, istirahat di perkemahan itu dia diserang coy. Diserang sama pasukan Nilfgaard lagi. Nah, di saat itu dia bingung tuh mau lari kemana karena udah dikepung. Tapi ada si cowok itu yang hitam tadi gue ceritain nyelamatin dia lagi untuk dibawa ke hutan. Untuk larilah dari pasukan Nilfgaard. Tapi gue penasaran sih sama si pasukan Nilfgaard itu yang pada saat si Siri diserang di perkemahan ada panglima yang gue belum tahu nih karakter ini siapa. Tapi kelihatan lah kalau film-film menyorot pemeran utamanya siapa, pemeran yang nggak perlu disorot siapa, yang kelihatan lah. Ini kayaknya sih dia sesuatu nih karena dia kelihatan pakai apa namanya? Helm KYT. Enggak dong. Helm perang itu, helm perang. Kayaknya sih panglima karena dia naik kuda. Kalau dia naik Shogun, dia panglima Polim. Garing cuy. Jadi ya Siri itu kabur sama Dara yang akhirnya gua tahu ternyata si Dara ini bisa ngomong dan ternyata si Dara ini elf, ternyata pure elf, kupingnya lancip. Jadi kalau elf itu kupingnya lancip, kurcaci lu tau lah, kalau kurcaci pendek, manusia biasa. Kalau Witcher rata-rata itu rambutnya gondrong sama rambutnya putih dan badannya kekar-kekar. Nah, itu Witcher. Nah, kalau Nilfgaard ya kayak manusia biasa sama Kalante juga ya manusia biasa, cuman ke kerajaan-kerajaan aja. Di situ Siri kabur dan akhirnya dia tetap dalam misi pencarian dia untuk ketemu Geralt dari Rivia. Nah, terus ada lagi Geralt udah, Siri udah, Yennefer udah, Tisaya udah. Ya, kayaknya episode 2 sih masih menggambarkan karakter-karakter ini siapa, Siri kemana, terus memperkenalkan orang baru, karakter baru kayak Jaskier, terus kayak rajanya si Elf, itu kan muncul baru ini kan. Nah, oh iya satu lagi, ternyata si Yennefer itu cacatnya itu karena dia ada darah setengah elf. Jadi bapak kandungnya adalah mempunyai darah setengah elf, makanya dia dikutuk jadi cacat, menyon dan nggak bagus lah bentuknya. Ya lu bisa lihat lah nanti bentuknya kayak gimana di episode 2 ini. Kayaknya sih review episode 2 ini gue masih penasaran sih sama berikutnya kayak apa. Jangan lupa untuk komen lu mau gue review film apa, atau gue tetap
melanjutkan, ya pastilah gue tetap akan menuntaskan si Witcher ini karena gue penasaran. Tapi gue akan mereview juga film-film yang kalian rekomendasikan. Jangan lupa kalau untuk lu mau nonton Witcher di Netflix ya, karena di Netflix yang legal dan lu bisa berlangganan. Nggak mahal kok, bisa lah gitu kan. Daripada lu nonton bajakan yang ilegal, ya lu nggak bisa menghargai dari karya film itu aja. Oke? Gue akan berusaha untuk mencari